Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, bertemu lagi di channel Afkar SGU Channel. Semoga sahabat beriman semua dalam keadaan sehat wal afiat, amin. Sebelum lanjut menonton video ini, alangkah baiknya bila sahabat beriman subscribe dan like video ini. Pada video kali ini akan menceritakan tentang Muhammad bin Isa at-Tirmidzi, perawi dan ahli hadis. Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah at-Tirmidzi, atau ringkasnya Imam Tirmidzi, adalah seorang ahli hadits. Ia pernah belajar hadits dari Imam Bukhari. Ia menyusun kitab Sunan at-Tirmidzi dan Al-Ilal. Ia mengatakan bahwa ia sudah pernah menunjukkan kitab sunannya kepada ulama-ulama Hijaz, Irak, dan Khurasan, dan mereka semuanya setuju dengan isi kitab itu. Karyanya yang masyhur yaitu kitab Al-Jami, yang merupakan salah satu dari Kutubus Sittah, 6 kitab pokok bidang hadits dan ensiklopedia hadits terkenal. Al-Hakim mengatakan, saya pernah mendengar Umar bin Alak mengomentari pribadi at-Tirmidzi sebagai berikut, kematian Imam Bukhari tidak meninggalkan muridnya yang lebih pandai di Khurasan selain daripada Abu Isa at-Tirmidzi dalam hal luas ilmunya dan hafalannya. Biografi, nama dan kelahirannya. Imam Al-Hafiz Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin Ad-Dahak As-Sulami at-Tirmidzi, salah seorang ahli hadits kenamaan, dan penulis berbagai kitab yang masyhur, lahir di kota Tirmiz. Perkembangan dan lawatannya. Kakek Abu Isa at-Tirmidzi berkebangsaan Mirwas, kemudian pindah ke Tirmiz dan menetap di sana. Di kota inilah cucunya bernama Abu Isa dilahirkan. Semenjak kecilnya Abu Isa sudah gemar mempelajari ilmu dan mencari hadits. Untuk keperluan inilah ia mengembara ke berbagai negeri, Hijaz, Irak, Khurasan, dan lain-lain. Dalam perlawatannya itu ia banyak mengunjungi ulama-ulama besar dan guru-guru hadits untuk mendengar hadits yang kemudian dihafal dan dicatatnya dengan baik di perjalanan atau ketika tiba di suatu tempat. Ia tidak pernah menyia-nyiakan kesempatan tanpa menggunakannya dengan seorang guru di perjalanan menuju Makkah. Kisah ini akan diuraikan lebih lanjut. Wafat. Setelah menjalani perjalanan panjang untuk belajar, mencatat, berdiskusi dan tukar pikiran serta mengarang, ia pada akhir kehidupannya mendapat musibah kebutaan, dan beberapa tahun lamanya ia hidup sebagai tunanetra. Dalam keadaan seperti inilah akhirnya at-Tirmidzi meninggal dunia. Ia wafat di Tirmiz pada malam Senin 13 Rajab tahun 279 Hijriah dalam usia 70 tahun. Keilmuan. Guru-gurunya. Ia belajar dan meriwayatkan hadits dari ulama-ulama kenamaan. Di antaranya adalah Imam Bukhari, kepadanya ia mempelajari hadits dan fikih. Juga ia belajar kepada Imam Muslim dan Abu Dawud. Bahkan at-Tirmidzi belajar pula hadits dari sebagian guru mereka. Guru lainnya ialah Qutaibah bin Said, Ishaq bin Musa, Mahmud bin Gailan, Said bin Abdurrahman, Muhammad bin Bashar, Ali bin Hajar, Ahmad bin Muni, Muhammad bin Al-Musanna dan lain-lain. Murid-muridnya, hadis-hadis dan ilmu-ilmunya dipelajari dan diriwayatkan oleh banyak ulama. Di antaranya ialah Mahul Ibnul Fadl, Muhammad bin Mahmud Anbar, Hamad bin Syakir, Eid bin Muhammad An-Nasfiyun, Al-Haisam bin Kulaib As-Syashi, Ahmad bin Yusuf An-Nasafi, Abu Abbas Muhammad bin Mahbud Al-Mahbubi, yang meriwayatkan kitab Al-Jami daripadanya, dan lain-lain. Kekuatan hafalannya. Abu Isa at-Tirmidzi diakui oleh para ulama keahliannya dalam hadits, kesalehan dan ketakwaannya. Ia terkenal pula sebagai seorang yang dapat dipercaya, amanah dan sangat teliti. Salah satu bukti kekuatan dan cepat hafalannya ialah kisah berikut yang dikemukakan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam Tahsib at-Tahsibnya, dari Ahmad bin Abdullah bin Abu Dawud, yang berkata, saya mendengar Abu Isa at-Tirmidzi berkata, pada suatu waktu dalam perjalanan menuju Makkah, dan ketika itu saya telah menulis 2 jilid berisi hadis-hadis yang berasal dari seorang guru. Guru tersebut berpapasan dengan kami. Lalu saya bertanya-tanya mengenai dia,
Mereka menjawab bahwa dialah orang yang kumaksudkan itu. Kemudian saya menemuinya. Saya mengira bahwa 2 jilid kitab itu ada padaku. Ternyata yang kubawa bukanlah 2 jilid tersebut, melainkan 2 jilid lain yang mirip dengannya. Ketika saya telah bertemu dengan dia, saya memohon kepadanya untuk mendengar hadits, dan ia mengabulkan permohonan itu. Kemudian ia membacakan hadits yang dihafalnya. Di sela-sela pembacaan itu ia mencuri pandang dan melihat bahwa kertas yang kupegang masih putih bersih tanpa ada tulisan sesuatu apapun. Demi melihat kenyataan ini, ia berkata, "Tidakkah engkau malu kepadaku?" Lalu aku bercerita dan menjelaskan kepadanya bahwa apa yang ia bacakan itu telah kuhafal semuanya. "Coba bacakan," suruhnya. Lalu aku pun membacakan seluruhnya secara beruntun. Ia bertanya lagi, "Apakah telah engkau hafalkan sebelum datang kepadaku?" "Tidak," jawabku. Kemudian saya meminta lagi agar dia meriwayatkan hadits yang lain. Ia pun kemudian membacakan 40 buah hadits yang tergolong hadis-hadis yang sulit atau gharib, lalu berkata, "Coba ulangi apa yang kubacakan tadi." Lalu aku membacakannya dari pertama sampai selesai, dan ia berkomentar, "Aku belum pernah melihat orang seperti engkau." Pandangan para kritikus hadits. Para ulama besar telah memuji dan menyanjungnya, dan mengakui akan kemuliaan dan keilmuannya. Al-Hafiz Abu Hatim Muhammad ibn Hibban, kritikus hadits, menggolongkan Tirmidzi ke dalam kelompok sikat, atau orang-orang yang dapat dipercayai dan kokoh hafalannya, dan berkata, Tirmidzi adalah salah seorang ulama yang mengumpulkan hadits, menyusun kitab, menghafal hadits dan bermusakarah, berdiskusi dengan para ulama. Abu Ya'la Al-Khalili dalam kitabnya, Ulumul Hadits menerangkan, Muhammad bin Isa at-Tirmidzi adalah seorang penghafal dan ahli hadits yang baik yang telah diakui oleh para ulama. Ia memiliki kitab Sunan dan kitab Al-Jarh wa Ta'dil. Hadits-hadisnya diriwayatkan oleh Abu Mahbub dan banyak ulama lain. Ia terkenal sebagai seorang yang dapat dipercaya, seorang ulama dan imam yang menjadi ikutan dan yang berilmu luas. Kitabnya Al-Jami'us Sahih sebagai bukti atas keagungan derajatnya, keluasan hafalannya, banyak bacaannya dan pengetahuannya tentang hadits yang sangat mendalam. Fikih Tirmidzi dan ijtihadnya. Imam Tirmidzi, di samping dikenal sebagai ahli dan penghafal hadits yang mengetahui kelemahan-kelemahan dan perawi-perawinya, ia juga dikenal sebagai ahli fikih yang mewakili wawasan dan pandangan luas. Barang siapa mempelajari kitab jaminya ia akan mendapatkan ketinggian ilmu dan kedalaman penguasaannya terhadap berbagai mazhab fikih. Kajian-kajiannya mengenai persoalan fikih mencerminkan dirinya sebagai ulama yang sangat berpengalaman dan mengerti betul duduk permasalahan yang sebenarnya. Salah satu contoh ialah penjelasannya terhadap sebuah hadits mengenai penangguhan membayar piutang yang dilakukan si berutang yang sudah mampu, sebagai berikut. Muhammad bin Bashar bin Mahdi menceritakan kepada kami Sufyan menceritakan kepada kami, dari Abi As-Sunat, dari Al-Arai dari Abu Hurairah, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bersabda, penangguhan membayar utang yang dilakukan oleh si berutang, yang mampu adalah suatu kesaliman. Apabila seseorang di antara kamu dipindahkan utangnya kepada orang lain yang mampu membayar, hendaklah pemindahan utang itu diterimanya. Imam Tirmidzi memberikan penjelasan sebagai berikut. Sebagian ahli ilmu berkata, apabila seseorang dipindahkan piutangnya kepada orang lain yang mampu membayar dan ia menerima pemindahan itu, maka bebaslah orang yang memindahkan muhil itu, dan bagi orang yang dipindahkan piutangnya, muhtal tidak dibolehkan menuntut kepada muhil. Diktum ini adalah pendapat Syafi'i, Ahmad dan Ishaq. Sebagian ahli ilmu yang lain berkata, apabila harta seseorang muhtal menjadi rugi disebabkan kepailitan muhal alai, maka baginya dibolehkan menuntut bayar kepada orang pertama, muhil. Mereka memakai alasan dengan perkataan Usma dan lainnya, yang menegaskan, tidak ada kerugian atas harta benda seorang muslim. Menurut Ishaq, maka perkataan, tidak ada kerugian atas harta benda seorang muslim, ini adalah, apabila seseorang dipindahkan piutangnya kepada orang lain yang dikiranya mampu,
namun ternyata orang lain itu tidak mampu, maka tidak ada kerugian atas harta benda orang muslim, yang dipindahkan utangnya itu. Itulah salah satu contoh yang menunjukkan kepada kita, bahwa betapa cemerlangnya pemikiran fikih Tirmidzi dalam memahami nas-nas hadits, serta betapa luas dan orisinal pandangannya itu. Karya-karyanya, Imam Tirmidzi banyak menulis kitab-kitab. Di antaranya, Jami' at-Tirmidzi, terkenal dengan sebutan Sunan at-Tirmidzi. Kitab Al-Ilal, Kitab at-Tarikh, Kitab As-Syama'il an-Nabawiyah, Kitab As-Zuhad, Kitab Al-Asma, wal Kuna. Di antara kitab-kitab tersebut yang paling besar dan terkenal serta beredar luas adalah Al-Jami'. Sekilas tentang Al-Jami', kitab ini adalah salah satu kitab karya Imam Tirmidzi terbesar dan paling banyak manfaatnya. Ia tergolong salah satu Kutubus Sittah, 6 kitab pokok bidang hadits dan ensiklopedia hadits terkenal. Al-Jami' ini terkenal dengan nama Jami' Tirmidzi, dinisbatkan kepada penulisnya, yang juga terkenal dengan nama Sunan Tirmidzi. Namun nama pertamalah yang populer. Sebagian ulama tidak berkeberatan menyandangkan gelar as-sahih kepadanya, sehingga mereka menamakannya dengan Sahih Tirmidzi. Sebenarnya pemberian nama ini tidak tepat dan terlalu gegabah. Setelah selesai menyusun kitab ini, Tirmidzi memperlihatkan kitabnya kepada para ulama dan mereka senang dan menerimanya dengan baik. Ia menerangkan, setelah selesai menyusun kitab ini, aku perlihatkan kitab tersebut kepada ulama-ulama Hijaz, Irak dan Khurasan, dan mereka semuanya meridainya, seolah-olah di rumah tersebut ada nabi yang selalu berbicara. Imam Tirmidzi di dalam Al-Jami'-nya tidak hanya meriwayatkan hadits sahih semata, tetapi juga meriwayatkan hadis-hadis hasan, dhaif, gharib dan mu'allal dengan menerangkan kelemahannya. Dalam pada itu, ia tidak meriwayatkan dalam kitabnya itu, kecuali hadis-hadis yang diamalkan atau dijadikan pegangan oleh ahli fikih. Metode demikian ini merupakan cara atau syarat yang longgar. Oleh karenanya, ia meriwayatkan semua hadits yang memiliki nilai demikian, baik jalan periwayatannya itu sahih ataupun tidak sahih. Hanya saja ia selalu memberikan penjelasan yang sesuai dengan keadaan setiap hadits. Diriwayatkan, bahwa ia pernah berkata, semua hadits yang terdapat dalam kitab ini adalah dapat diamalkan. Oleh karena itu, sebagian besar ahli ilmu menggunakannya sebagai pegangan kecuali 2 buah hadits, yaitu 1. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjamak salat zuhur dengan asar, dan maghrib dengan isya, tanpa adanya sebab, takut, dan dalam perjalanan. 2. Jika ia peminum khamar, minum lagi pada yang keempat kalinya, maka bunuhlah dia. Hadits ini adalah mansukh dan ijma ulama menunjukkan demikian. Sedangkan mengenai salat jamak dalam hadits di atas, para ulama berbeda pendapat atau tidak sepakat untuk meninggalkannya. Sebagian besar ulama berpendapat boleh jawaz hukumnya melakukan salat jamak di rumah selama tidak dijadikan kebiasaan. Pendapat ini adalah pendapat Ibnu Sirin dan Asy'ab serta sebagian besar ahli fikih dan ahli hadits juga Ibnu Munsir. Hadis-hadis doif dan munkar yang terdapat dalam kitab ini, pada umumnya hanya menyangkut fadail al-amal, anjuran melakukan perbuatan-perbuatan kebajikan. Hal itu dapat dimengerti karena persyaratan-persyaratan bagi meriwayatkan dan mengamalkan hadits semacam ini lebih longgar dibandingkan dengan persyaratan bagi hadis-hadis tentang halal dan haram. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan sahabat beriman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.